Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Tarik. Saya dari Tero 24. 3 digit NIM terakhir saya 079 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor listrik industri. Apa itu motor induksi? Motor induksi atau motor asinkron adalah jenis motor listrik arus bolak-balik AC yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik menggunakan prinsip induksi elektromagnetik di mana medan magnet stator menginduksi arus pada rotor sehingga terjadi putaran yang tidak sinkron dengan medan putar stator. Prinsip kerja Prinsip kerja motor induksi didasarkan pada induksi elektromagnetik, yaitu ketika medan magnet berputar yang dihasilkan oleh arus bolak-balik pada kompresator membentuk konduktor pada rotor. Proses ini menimbulkan arus induksi di rotor, yang kemudian menghasilkan medan magnet sendiri. Interaksi antara medan magnet stator dan rotor menghasilkan gaya elektromagnetik yang menyebabkan rotor berputar mengikuti arah medan magnet stator, namun dengan kecepatan yang sedikit lebih rendah. Komponen motor induksi yang utama adalah stator, bagian motor yang diam dan akan menghasilkan sebuah medan magnet yang berputar. Yang kedua ada rotor, sebuah bagian yang berputar yang akan menerima induksi yang dialihkan dari stator. Yang ketiga ada winding, beberapa kumpulan kawat pada stator atau rotor yang berfungsi sebagai pembangkit medan magnet. Yang keempat ada terminal box, sebuah tempat untuk menyimpan sambungan listrik dan konfigurasi dari star atau delta. Yang kelima ada shaft, berfungsi sebagai tenaga putar yang akan menyalurkan daya dari rotor ke beban yang digerakkan. Yang keenam adalah housing, sebagai motor pelindung dan juga sebagai tempat untuk pembuangan panas. Yang keenam ada bearing, untuk menopang dan menjaga shaft agar tetap berputar secara halus dengan gesekan yang minim. Analisis, terdapat selisih antara kecepatan sinkron dan kecepatan rotor dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Tanpa slip sebuah induksi elektromagnetik tidak akan terjadi torsi. Torsi awal menentukan kemampuan motor untuk memulai berputar, sedangkan torsi maksimum disebut breakdown torque. Setelah mencapai kecepatan kerja, motor akan berputar dan mendekati kecepatan yang sinkron dengan slip yang kecil. Arus awal saat motor dinyalakan, arus awal dapat mencapai 5-7 kali arus nominal karena rotor masih diam dan slip bernilai 1. Oleh karena itu digunakan metode starter seperti start delta atau auto transformer starter untuk mengurangi arus awal. Efisiensi motor induksi memiliki efisiensi yang cukup tinggi, berkisar antara 70-95%, terutama pada motor 3 fasa. Efisiensi akan meningkat seiring bertambahnya daya motor. Faktor daya karena bersifat induktif. Motor induksi memiliki faktor daya yang umumnya lagging dengan nilai antara 0,7 sampai 0,9. Faktor daya ini dapat ditingkatkan dengan penggunaan kapasitor koreksi daya. Kecepatan motor induksi memiliki kecepatan yang hampir konstan pada berbagai beban karena slipnya kecil. Hanya beberapa persen dan tidak dapat melebihi kecepatan sinkron. Perawatan motor induksi memiliki konstruksi yang sederhana, kuat, dan mudah dirawat sehingga banyak digunakan di industri baik untuk beban konstan maupun beban variabel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan yaitu syarat data. Yang pertama adalah ditambahkan motor 3 fase, itu kita taruh sini, lalu kita tambahkan kontraktor sebelah sini, lalu tambahin sini lagi, lalu kita tambahkan lagi satu. Oke, setelah itu kita tambahkan magnet switch. Lalu kita tambahkan thermal relay. Lalu kita tambahkan power. Dan kita putarkan arah ke kiri. Lalu tambahkan wiring L1, lalu L2, lalu L3, N, dan terakhir P. Setelah itu kita wiring lagi ke L1, ini satu ke L1,
ini kita wiring ke bawah sampai ke motor fase. Ini ke L2, ini ke L3, dan tambahkan ke PE. Setelah itu kita tambahkan wiring ke sini. Lalu ini ke sini. Setelah itu ini ke sini. Terus ke sini kita tambahkan tar. Lalu kita tambahkan wiring lagi. Dan ini ke sini. Lalu itu kita tambahkan magnet lagi, switch. Lalu kita tambahkan NC button masuk. Lalu kita tambahkan NONC motion relay dan tambahkan NC button lagi ke sini. Tar. Itu kita tambahkan ini push button. Kita tambahkan yang nol. Kita tambahkan lalu kita wiring lagi. Nah ini kita wiring ke sini dan ini ke sini. Kita wiring ke N, wiring lagi.
sini kan. Oke. Lalu kita tambahkan ini ke sini. Lalu kita tambahkan lagi kunci kontak. Lalu tambahkan yaitu power connector. Tambahkan dua. Kunci kontak. Tambahkan sini. Dan sini juga. Ya, lalu kita ganti namanya menjadi MCB1. Kita menjadi ganti nama MCB2. Lalu kita ganti menjadi HR Head Relay. Kita ganti menjadi K1. Ini kita ganti menjadi namanya K1. Kita ganti menjadi namanya KS. Ini kita ganti menjadi emergency. Kita ganti menjadi head relay lagi. Ini stop. Kita ganti start. Dan ini jadi K1. Ini K1 juga. Dan jadi KD. Jadi guys, ini kita wiring lagi. Dan kita pakai timer di sebelah sini. Dan ini kita wiring. Di sini. Oke. Kita wiring juga. Di sini, di sini. Di sini, ini, sini, ini di sini. Nah, ini kita wiring. Dan kita ganti nama menjadi timer. Ini kita ganti menjadi, oke, ini kita ganti menjadi 5 detik. Dan ini tambahkan timer lagi. Maaf, boleh signal.
Ini tambahkan gini, tambahkan lagi, sudah, tambahkan lagi. Ini on. Ini jadi stop S. Ini D. Lalu ini kita wiring ini ke sini, lalu ini ke sini. Utamakan dengan kontak. Jadi kita ganti menjadi KS. Ini kita ganti menjadi KD. Dan wiring lagi. Pindahkan agar charger, wiring, kita wiring, tambahkan signal, satu, lalu kita ganti nama menjadi off, dan ini menjadi emergency. Jadi kita ganti menjadi E. Lalu kita wiring lagi. Itu kita wiring sini, ini sini. Lalu ini tambahkan lalu ini kita ganti menjadi K1. Tambahkan. Oke, lalu kita cek zoomnya. Oke, lalu kita simulasikan. Ini MCB kita tutup, MCB kita tutup. Lalu kita bisa lihat ini nyala berwarna merah dan motor fase tidak nyala. Lalu kita start. Setelah itu kita bisa lihat selisih dari ini perpindahan
itu jadi nyala warna biru. Lalu kita stop, lihat warna merah nyala, oh, dan motor fase mati. Lalu kita start lagi. Setelah itu kita lihat emergency, dan di sini nyala warna merah dan motor fase mati. Lalu kita start. Setelah itu hit relay, kita bisa lihat untuk emergency berwarna kuning nyala dan motor fase mati. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.